Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Cici Suryani dengan nomor induk mahasiswa 12170100023 dari kelas Matematika A. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang vektor, yang mana materi ini telah dipelajari sebelumnya di semester ini. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah Aljabar Linier Elementer atau ALE dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Arif Fathul Huda SSI MKom. Kemudian video ini saya rekam di Sumedang pada hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, di ruang vektor ini ada beberapa sub. Yang pertama itu definisi dan contoh. Definisi dan contoh dari ruang vektor. Kemudian yang kedua, ada penjelasan mengenai ruang bagian. Yang ketiga, tentang bebas linier. Yang keempat, menjelaskan tentang basis dan dimensi. Lalu yang kelima, ada penjelasan mengenai perubahan basis. Dan yang keenam, dijelaskan juga ruang baris dan juga ruang kolom. Baik, kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu definisi dan contoh. Yang pertama, di sini ada penjelasan mengenai ruang vektor Euclides, yang mana ruang vektor Euclides ini bisa kita lihat ya, identik dengan sistem koordinat Kartesius, baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi, ataupun n dimensi. Nah, di sini dengan kita meninjau R2, vektor-vektor tak nol dalam R2, kita itu dapat menyatakan vektor-vektor tersebut secara geometris, yaitu dengan segmen-segmen garis berarah. Gambaran geometris ini akan membantu membayangkan kita ya, bagaimana operasi-operasi perkalian dan penjumlahan skalar ini bekerja dalam R2. Lalu di sini diberikan satu vektor tak nol, yang mana X sama dengan X1, X2, maka kita dapat mengasosiasikan vektor-vektor itu dengan segmen garis dalam bidang dari 0,0 ke X1, X2. Berarti dari sini kan 0,0 ke X1, di sini X1, dan juga dari 0 ke X2. Nah, itulah segmen garis berarah yang mengasosiasikan suatu vektor tak nol, yaitu X1, X2. Kemudian, jika kita menyamakan segmen-segmen garis yang memiliki panjang dan arah yang sama, maka X itu dapat dinyatakan oleh sembarang segmen garis dari AB. Berarti kan di sini tuh X ini tuh dapat dinyatakan segmen garis berarah dari AB dari sini. Ini bisa kita lihat yang ini tuh yang ini X1, X2 dari sini. Kemudian jika kita mengasosiasikan X ini, berarti dia itu pangkalnya ada di AB, dan ujungnya itu ada di A plus X1, B plus X2. Kemudian di sini ada vektor X sama dengan 2,21 di R2. Di R2 dapat dinyatakan oleh segmen garis berarah dari 2,2 ke 4,3. Berarti 2,2 itu di sini 2,2, di sini 2,2 ke 4,3, itu sama saja menggambarkan vektor 21. Kenapa? Karena ketika ini bisa dihitung dari 4 ke sini, selisihnya 4 dikurangi 2 itu 2,
3 dikurangi 2 itu 1. Kemudian bisa juga digambarkan vektor X ini 1 dengan negatif 1, negatif 1. Ini berarti negatif 1 ke 1,0, ke 1,0. Ke sini. Nah, ini tuh sama saja vektor-vektor ini tuh sama saja menggambarkan vektor X sama dengan 21. Kemudian ada panjang Euclides dari suatu vektor X sama dengan X1, X2. Nah, di sini dikatakan kalau X1, X2 ini merupakan panjang dari sembarang segmen garis berarah untuk menyatakan X. Maka panjang segmen garis dari 0,0 ke X1, X2 sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kenapa bisa didapat seperti ini? Nah, kita bisa tinjau koordinat kartesius yang ada di bawah ini. Bisa kita lihat 0,0 dari sini kan ke X1 dan juga ke X2. Nah, berarti jika kita gambarkan ini, ke X1 itu, 0 ke X1 ini, bisa kita sebut sebagai alas sebuah segitiga. Oh, mohon maaf, sebagai tinggi sebuah segitiga siku-siku. Kemudian dari 0 ke X2 ini sebagai alas dari sebuah segitiga siku-siku. Maka untuk tahu panjang Euclides dari vektor X ini bisa kita dapatkan dengan rumus Pitagoras, yaitu dengan cara yaitu didapat akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Karena kan di Pitagoras itu ketika kita mencari sisi miring, maka sisi miring atau hipotenusa sama dengan akar dari sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi mendatarnya dikuadratkan juga. Kemudian, oh iya, ini mengenai materi ruang vektor Euclides ini saya dapatkan sumbernya dari buku S.J. Leon. Kemudian ini juga sama dari buku S.J. Leon. Setiap skalar alfa hasil kali alfa X didefinisikan oleh alfa X1, X2 sama dengan, jadi ketika suatu vektor, ini vektor dikalikan dengan skalar, maka kita kalikan setiap elemen di dalam vektor ini dengan skalar, jadi alfa X1 dan juga alfa X2. Kemudian contoh selanjutnya yaitu jika X sama dengan 21, maka 3X sama dengan 63. Negatif X sama dengan negatif 2, negatif 1, kemudian min 2X sama dengan min 4, min 2. Ini tuh didapat dari perkalian skalar. 3 dikalikan dengan vektor X, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 1, 3. Kemudian negatif X juga, negatif dikalikan 2, negatif 2, negatif 1 dikalikan 1, negatif 1. Kemudian negatif 2X juga sama, caranya seperti sebelumnya. Nah, jika kita lihat di gambar ini, vektor 3X itu mempunyai arah yang sama dengan X. Tetapi panjang dari vektor 3X ini, panjangnya 3 kali lebih panjang dari X. Kemudian jika kita tinjau kembali, vektor negatif X ini memiliki panjang yang sama dengan X. Namun, ada yang membedakan. Apa itu yang membedakannya? Yaitu arahnya. Bisa kita lihat kedua vektor X dan min X ini memiliki arah yang berlawanan satu sama lain. Kemudian untuk vektor negatif 2X memiliki panjang 2 kali panjang X, akan tetapi arahnya berlawanan dengan X, tetapi sama dengan negatif X. Kemudian untuk penjumlahan dua vektor, bisa kita lihat, misalkan ada vektor U dengan elemennya itu U1, U2, kemudian V1, V2, maka kita penjumlahannya itu bisa kita definisikan sebagai U1 ditambah V1. Jadi setiap elemen, masing-masing elemen, ini U1 ditambahkan dengan V1, kemudian U2 ditambahkan dengan V2.
Lalu secara geometris dalam bidang kartesius bisa kita lihat penjumlahan vektor ini akan tergambar seperti apa. Yang pertama, jika pangkal vektor V ini berarti pangkal vektor V diletakkan di ujung dari vektor U. Ini berarti ujung dari vektor U, maka U ditambah V hasilnya adalah yang ini, yang garis miring ini. Berarti dari pangkal vektor U ke ujung vektor V. Kemudian jika kita lihat menggunakan jajaran genjang, vektor U dikalikan dengan vektor V, maka akan menghasilkan vektor Z. Kemudian vektor U dikalikan vektor U ditambah vektor V, maka akan didapat vektor Z. Kemudian vektor U ditambah vektor W akan didapat vektor V. Atau vektor W ini didapat dari vektor V dikurangi vektor U. Selanjutnya ada ruang N Euclides. Apa bedanya dengan yang tadi? Yuk kita lihat perbandingannya. Ini diambil dari sumber buku Howard Anton. Yang pertama ada definisi, jika N adalah sebuah bilangan bulat positif, maka tuple N terorder atau ordered N tuple adalah sebuah urutan N, bilangan real, yang mana ini merupakan A1, A2, sampai seterusnya AN. Himpunan semua tuple N terorder dinamakan ruang N dan dinyatakan dengan Rn. Kemudian ada definisi kedua, yaitu vektor U sama dengan U1, U2 sampai UN, dan V sama dengan V1, V2 sampai Vn. Di Rn ini ekuivalen atau equal jika U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, dan seterusnya sampai UN sama dengan Vn. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa ini itu ekuivalen atau equal jika setiap elemen yang ini tuh sama. U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, sampai UN sama dengan Vn. Kemudian jumlah dari U ditambah V didefinisikan oleh U1 ditambah V1. Jadi setiap elemen-elemen ini tuh ditambahkan. U2 ditambah V2, UN ditambah Vn. Dan jika K sembarang skalar, maka perkalian skalar KU didefinisikan oleh KU1, KU2, KUN. Karena di vektor U ini akan memiliki beberapa elemen ya, entah itu 1, 2, sampai ke N. Nah, bisa kita lihat kalau ini itu sama penjelasannya dengan yang ini, perkalian skalar ini dan penjumlahan yang ini. Namun kalau di sini itu menggunakan U1, U2 seperti itu, sedangkan di sini menggunakan X. Kemudian ada penjelasan juga di sini mengenai vektor 0 atau zero vektor. Pada Rn didefinisikan sebagai vektor 0 yang mana elemen-elemennya itu anggotanya tuh 0 semua. Kemudian jika U sama dengan U1, U2 sampai UN adalah sembarang vektor pada Rn, maka negatif atau negatif ini inverse dari U, maka dinyatakan oleh negatif U dan didefinisikan oleh negatif U sama dengan berarti setiap elemennya itu negatif U1, negatif U2 sampai dengan negatif UN. Kemudian pengurangan vektor-vektor dalam dinyatakan dengan V min U sama dengan V ditambah inverse dari U atau negatif U, atau dalam komponen-komponennya itu V1 dikurangi, ini tuh harusnya dikurangi, V1 dikurangi U1, V2 dikurangi U2, sampai dengan Vn dikurangi UN. Nah, kemudian ada juga teorema di sini. Teoremanya itu menyatakan jika U sama dengan U1, U2, sampai UN,
V sama dengan V1, V2 sampai Vn, W sama dengan W1, W2 sampai Wn adalah vektor-vektor pada Rn, dan K serta L adalah skalar, maka U ditambah V ini sama dengan V ditambah U. Maka di sini berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua, U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Jadi ini tuh sama saja memindahkan kurung di sini ke depan sini, dua sini. Jadinya ini disebut sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga itu U ditambah 0 sama dengan U. Berarti vektor U ditambah 0 sama dengan U. Nah, di sini berarti vektor yang ditambahkan dengan 0 itu berarti hasilnya ya tetap vektor itu sendiri. Kemudian yang keempat, U ditambah inverse dari U, negatif U berarti sama dengan 0, yakni U min U sama dengan 0. Kemudian yang kelima, ketika ada skalar K dikalikan dengan skalar L dikalikan vektor U, maka ini tuh sama aja dengan KL dikalikan U. Berarti ini tuh distributif terhadap perkalian skalar. Asosiatif. Mohon maaf, asosiatif. Kenapa? Karena kurungnya itu berpindah. Ini asosiatif terhadap perkalian skalar. Kemudian yang ke-6, ketika K dikalikan dengan U ditambah V sama dengan, ini tuh kali pelangi, K dikali U, KU, kemudian K dikali V, KV. Nah, ini yang dinamakan distributif terhadap penjumlahan vektor. Yang ke-7, K ditambah L dikalikan dengan U, maka sama dengan K dikali U, L ditambah L dikali U. Sebenarnya ini itu sama dengan ini, cuman yang membedakan kalau di sini itu penjumlahan distributif terhadap penjumlahan vektor, sedangkan yang ini itu distributif terhadap penjumlahan skalar. Kemudian yang ke-8, 1 dikalikan U sama dengan vektor U. Vektor itu sendiri. Selanjutnya, ini dari penjelasan buku S.J. Leon, ada penjelasan mengenai aksioma ruang vektor. Misalkan V adalah himpunan di mana didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Himpunan V ini dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar itu akan membentuk ruang vektor jika aksioma-aksioma berikut terpenuhi. Jadi ketika suatu V itu adalah himpunan, yang mana himpunan itu didefinisikan sebagai operasi penjumlahan dan perkalian skalar, maka himpunan V itu akan membentuk ruang vektor jika aksioma-aksioma berikut terpenuhi dan bersifat tertutup. Yang pertama yaitu ketika X ditambah Y sama dengan Y ditambah X untuk setiap X dan Y di V. Yang kedua, ini berarti bersifat komutatif. Yang kedua, X ditambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Ini kurungnya asalnya di sini, jadi ke sini. Asalnya X ditambah Y, ini jadi Y ditambah Z. Kemudian yang ketiga, terdapat elemen 0 di V sehingga X ditambah 0 sama dengan X untuk setiap X di V. Kemudian yang keempat, alpha dikalikan X ditambah Y sama dengan alpha X ditambah alpha Y, berarti ini tuh distributif terhadap penjumlahan vektor. Kemudian alpha ditambah beta X sama dengan alpha X ditambah beta X, berarti ini tuh distributif terhadap penjumlahan skalar. Yang ini ini asosiatif terhadap perkalian skalar, dan yang ini 1 dikali X sama dengan X untuk setiap X elemen V. Bisa kita lihat sebenarnya ini itu aksioma yang ini dengan teorema yang ada di buku Ward Anton ini tuh sama saja, namun yang membedakan keduanya itu dari variabelnya. Kalau di sini menggunakan U V, kalau di sini menggunakan X, Y. Dan skalarnya ketika di sini menggunakan K dan L, kalau di sini itu menggunakan alpha dan beta. Kemudian ada sifat tertutup. Sifat tertutup ini
ada dua penjelasannya. Yang pertama, jika X elemen V dan alpha suatu skalar, maka alpha X elemen V. Berarti bisa kita simpulkan ketika X elemen V dan alpha skalar, maka alpha dikali X juga merupakan elemen dari V. Jadi ketika ada suatu vektor, kemudian dikalikan dengan suatu skalar, maka hasil kalinya pun tetap elemen itu sendiri. Kemudian yang kedua, jika X, Y elemen V, maka X tambah Y elemen V. Berarti ketika ada X dan Y yang sama-sama elemen V, ketika kita tambahkan, ketika kita jumlahkan, maka hasil operasi penjumlahannya pun tetap elemen dari V itu sendiri. Nah, itulah maksud dari sifat tertutup. Kemudian di sini ada review materi mengenai ruang vektor. Jadi ruang vektor ini bisa kita simpulkan ya, kalau misalkan ruang vektor. Berarti di ruang itu kan luas, berarti dia itu memiliki vektor-vektor, banyak vektor. Nah, banyak vektor ini bisa kita sebut sebagai himpunan vektor. Kemudian, himpunan vektor yang bagaimana yang ada di ruang vektor ini, yaitu yang operasi penjumlahan dan perkalian skalarnya ini bersifat tertutup. Operasi ini tuh yang 8 aksioma itu ada penjumlahan dan perkalian skalar. Kemudian di sini ada lebih jelasnya untuk operasi penjumlahan. Jadi ini tuh supaya gampang buat kita menghafal aksioma ini, maka yang pertama itu bisa kita kita hafalkan. Kalau yang nomor 1, aksioma yang operasi penjumlahan itu komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga adanya elemen 0, yang keempat adanya inverse dari V, yang menyebabkan ketika dijumlahkan vektornya itu akan menghasilkan 0 sama dengan 0. Kemudian ada juga operasi kali skalar, yang mana operasi kali skalar ini aksiomanya yang pertama itu distributif terhadap penjumlahan vektor, kemudian ada juga distributif terhadap penjumlahan skalar, yang ketiga asosiatif terhadap perkalian skalar, dan yang keempat adanya elemen 1 atau nilai 1 yang menyebabkan ketika suatu vektor itu dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri. Kemudian ada juga penjelasan mengenai sifat tertutup. Apa maksud dari sifat tertutup? Sifat tertutup. Jadi di sini diberikan contoh sederhana ketika operasi penjumlahan bersifat tertutup. Berarti kan misalkan ada H. H ini memiliki elemen H1, H2 sampai dengan Hn. Jadi ketika H1 ditambah H2 sama dengan H3, untuk setiap H1, H2 ini elemen H, maka H3 pun elemen H. Jadi ketika suatu vektor ditambahkan, dijumlahkan, maka hasilnya itu adalah elemen dari H juga. Jadi kan H1, H2 itu elemen H. Jadi ketika H1 dan H2 ini dijumlahkan, maka hasilnya pun akan anggota himpunan itu gitu. Jadi ketika anggota himpunan dioperasikan, maka hasilnya juga anggota himpunan tersebut. Kemudian ini ada contoh untuk penjumlahan untuk bilangan bulat atau integer, yang mana kita tahu bilangan bulat itu kan ada negatif, 0, dan juga positif. Yang mana bilangan negatifnya itu tidak terhingga dan positifnya juga terhingga. Misalkan kita ambil contoh 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kita tahu 3 dan 4 itu elemen dari bilangan bulat. Hasil 3 ditambah 4 adalah 7. Nah, bisa kita simpulkan ketika 3, 4 elemen integer, maka 7 juga merupakan elemen integer. Maka penjumlahan untuk 3 ditambah 4 sama dengan 7 ini bersifat tertutup. Lalu
bagaimana ketika ketika operasi yang tidak bersifat tertutup. Yang pertama itu pembagian, contohnya pembagian. Jadi ketika ada bilangan bulat yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka bisa kita tahu ya, di sini itu 6 dan 2 itu kan elemen integer. Ketika 6 dibagi 2 hasilnya 3, kita lihat 3 itu elemennya apa? Apakah integer? Ya, ternyata 3 itu adalah integer. Karena angka yang akan dioperasikan sebelumnya adalah elemen integer, kemudian hasilnya juga elemen integer, maka bisa kita simpulkan bahwa bilangan ini, operasi ini bersifat tertutup. Lalu bagaimana yang tidak tertutup itu seperti apa? Seperti ini, ketika 5 dibagi 2, kita tahu 5 sama 2 itu kan bilangan integer, anggota bilangan bulat. Kemudian hasilnya itu kan 2,5. 2,5 itu kan 5/2, bisa dinyatakan dalam pecahan. Kita tahu pecahan itu bilangan bulat atau bukan? Jawabannya adalah bukan, karena 5/2 ini adalah bilangan real. Maka bisa kita simpulkan kalau ketika 5 dan 2 dioperasikan melalui operasi pembagian, yang mana 5 sama 2 ini merupakan elemen integer, tapi hasil dari operasi ini adalah elemen dari bilangan real, maka bisa kita simpulkan kalau operasi pembagian 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 ini bersifat tidak tertutup. Ya, kita lanjut. Yang kedua, memasuki bagian yang kedua, yaitu tentang ruang bagian. Ruang bagian. Di sini ada definisi. Ketika S adalah subhimpunan tak kosong dari suatu ruang vektor V, dan S memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, alpha X elemen S untuk sembarang skalar A. Berarti perkalian skalar dengan vektornya itu elemen S untuk sembarang skalar alpha. Kemudian yang kedua, X ditambah Y, ketika vektor X ditambah Y, ditambahkan elemen S jika X elemen S dan Y elemen S. Maka S ini disebut sebagai ruang bagian atau subspace dari V. Kemudian di sini ada contohnya, misalkan S sama dengan X1, X2, X3, di mana X1 sama dengan X2, maka S adalah ruang bagian dari R3. Karena ketika alpha dikalikan dengan X, hasilnya tuh, kan di sini X1 sama dengan X2. Berarti kita simpulkan kalau X1 sama X2 ini kan sama nanti hasilnya. Kita simbolkan dengan huruf A. Alpha A, alpha A, kemudian yang X3 ini alpha B. Karena dia itu beda sendiri. Karena di syarat disebutkan X1 sama dengan X2, tidak sama dengan X3. Kemudian yang kedua, syarat kedua, jika A, B transpose dan C, D transpose adalah sembarang elemen dari S, maka penjumlahan vektor ini hasilnya adalah A ditambah C, A ditambah C, B ditambah D transpose, yang mana vektor itu merupakan elemen dari S. Lalu selanjutnya adalah materi mengenai subruang yang ada di dalam buku Howard Anton. Definisi yang pertama, subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang atau subspace V jika W itu sendiri adalah ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Kemudian ada teorema, jika V ini adalah himpunan dari satu atau lebih vektor dari ruang vektor V,
maka W adalah subruang dari V jika dan hanya jika kondisi-kondisi berikut berlaku. Kondisinya seperti apa? Yang pertama, jika U dan V adalah vektor-vektor pada W, maka U ditambah V terletak di W. Berarti sifat ini tuh memenuhi sifat tertutup. Ketika U dan V vektor-vektor pada W, maka penjumlahan vektornya juga nanti terletak di W. Kemudian yang kedua, jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang vektor pada W, maka K dikali U berada di W. Jadi ketika ada suatu skalar dikalikan dengan vektor U, yang mana vektor U ini ada pada W, maka perkalian skalar dengan vektor itu juga akan berada di W. Ini memenuhi sifat tertutup. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kombinasi linear. Di sini ada definisi. Yang pertama itu sebuah vektor W dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 sampai Pr jika vektor-vektor tersebut dapat dibentuk seperti berikut. Seperti persamaan berikut. Yaitu W sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah titik-titik sampai dengan KR VR, di mana K1, K2 sampai dengan KR ini adalah suatu skala. Kemudian ada definisi. Oh iya, berarti bisa kita simpulkan di sini, kalau misalkan vektor W ini kombinasi linear dari vektor-vektor ini. Jadi W ini adalah hasil kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 sampai dengan VR. Kemudian definisi yang kedua, jika V1, V2, VR adalah vektor-vektor pada ruang vektor V, dan jika masing-masing vektor pada V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear V1, V2, VR, maka kita dapat mengatakan bahwa vektor-vektor itu merentang V. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini adalah jika ada vektor pada ruang vektor V, kemudian vektor itu bisa dibentuk dari hasil kombinasi linear vektor-vektor ini, maka bisa kita katakan bahwa vektor-vektor ini itu merentang V. Vektor-vektor ini itu merentang V. Kemudian selanjutnya ada materi mengenai rentang dan himpunan perentang, yaitu span atau spanning set. Definisi pertama, misalkan ada V1, V2, Vn adalah vektor-vektor dalam suatu ruang vektor V. Jumlah vektor-vektor berbentuk alpha 1 V1, alpha 2 V2 ditambah seterusnya ditambah nVn, alpha nVn, di mana alpha ini, alpha 1 sampai alpha n ini merupakan skalar disebut suatu kombinasi linear dari ini. Berarti bisa kita sebutkan hasil penjumlahan ini itu, katanya hasil penjumlahan ini berarti sama dengan apa? Nanti hasil sama dengannya itu merupakan suatu kombinasi linear dari vektor ini, V1, V2, seterusnya sampai Vn. Kemudian himpunan semua kombinasi linear dari misalkan V1, V2, Vn disebut rentang. Span dari V1, V2, Vn. Himpunan semua kombinasi linear dari bentar. Sepertinya ada kesalahan. Ya, jadi ketika vektor ini dijumlahkan persamaan ini, skalar dengan vektor dijumlahkan, maka hasilnya itu merupakan suatu kombinasi linear dari vektor-vektor ini. Kemudian himpunan semua kombinasi linear dari ini disebut rentang atau span. Berarti hasil dari kombinasi linear dari sini itu disebut rentang atau span. Span dari V1, V2 sampai dengan Vn. Rentang V1, V2, Vn ini akan dinyatakan dengan rentang V1, V2, Vn.
Nulisannya seperti ini. Kemudian teorema jika V1, V2, Vn adalah elemen dari suatu ruang vektor V, maka rentang V1, V2, Vn adalah ruang bagian dari V. Selanjutnya definisi, himpunan V1, V2, Vn disebut himpunan perentang untuk V. Jika dan hanya jika setiap vektor dalam V dapat ditulis sebagai kombinasi linear. Jadi himpunan perentang itu, V1, V2, Vn itu disebut himpunan perentang ketika ada vektor-vektor yang bisa dibentuk dari kombinasi linear dari himpunan perentang ini. Selanjutnya, materi mengenai rentang dan himpunan perentang, spanning set, yaitu ada contoh. Di sini contohnya ada dua. Yang pertama itu kita itu disuruh untuk mencari himpunan perentang bagi R3 untuk basis E1, E2, E3, 123 transpose. Nah, untuk menentukan himpunan yang merentang R3, kita harus menentukan dulu apakah sembarang vektor ABC transpose di R3 itu dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam himpunan itu. Dapat kita lihat bahwa vektor-vektor ABC transpose, berarti vektornya itu kita misalkan dengan ABC transpose. Jadi ketika ABC transpose ini sama dengan AE1 alpha AE1 dikalikan dengan BE2 ditambah dengan CE3 ditambah dengan 0 dikalikan dengan 123T. Ini merupakan betul. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini itu merupakan himpunan perentang bagi R3 karena ketika jadi gini, ketika vektor ini A dikalikan dengan E1, E2, E3 ini kemudian ditambahkan dengan 0 ini, bisa kita katakan bahwa ini tuh merupakan himpunan perentang. Kenapa ini merupakan himpunan perentang? Karena ada vektor yang bisa dibentuk dari kombinasi linear dari vektor-vektor ini. Vektor-vektor itu adalah ABC. Ketika vektor-vektor ini dijumlahkan, kan E1 itu basis baku ya, E1, E2, E3. E itu basis baku, berarti ketika E1 itu, ini kan di R3, berarti dia itu punya 3 elemen. Elemen pertamanya itu 1, berarti elemen seterusnya 0, kemudian di E2 itu elemen keduanya itu 1, dan elemen yang lainnya 0. Kemudian ketika E3, berarti elemen ketiganya itu 1, dan elemen selain itu adalah 0. Nah, bisa kita simpulkan, berarti di sini itu didapat A, di sini B, di sini C, kemudian dikalikan ini hasilnya tetap 0, berarti hasilnya ABC. Maka ini tuh merupakan vektor-vektor ini merupakan himpunan perentang bagi R3. Kenapa? Karena ada suatu vektor yang bisa dibentuk dari kombinasi linear dari himpunan perentang ini. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan apakah mungkin ditemukan konstanta alpha 1, alpha 2, alpha 3 atau tidak. Sehingga, jadi gini, ketika ABC sama dengan alpha 1 dikalikan ini, 111, ditambah alpha 2 dikalikan 110, kemudian alpha 3 dikalikan dengan 100, maka hasil dari alpha 1 ditambah alpha 2 ditambah alpha 3 itu kan A ya. Kemudian alpha 1 ditambah alpha 2 itu hasilnya B. Kemudian alpha 1 ditambah ini 0, berarti alpha 1 sama dengan C. Nah, ini tuh didapat alpha 1 sama dengan C. Berarti pakai substitusi balik. Kemudian
alpha 1 udah diketahui C, berarti C ditambah alpha 2 sama dengan B. Maka alpha 2 itu B dikurangi C. Kemudian alpha 1 dan alpha 2 udah kita ketahui, berarti C ditambah B min C ditambah alpha 3 sama dengan A. Berarti alpha 3 ini tersisa A dikurangi B. Nah, karena matriks koefisien dari sistem ini tak singular, sistem ini memiliki penyelesaian tunggal. Pada kenyataannya diperoleh yang ini kita tulis ulang kembali, tulis kembali ini, kemudian ini dan juga ini kita tulis ke dalam bentuk vektor sama dengan ini. Nah, jadi kita peroleh A-nya itu sama dengan C ini dikalikan 1, kemudian B min C dikalikan dengan 1, 0, kemudian A min B dikalikan dengan 1, 0. Nah, vektor ini, 3 vektor ini merentang R3. Yang ini yang ada di soal, yang ini tuh merentang R3. Kenapa bisa kita katakan ini merentang R3? Karena ada suatu vektor, yaitu vektor ABC ini bisa dibentuk dari hasil kombinasi linear ketiga vektor ini. Kalau mau dibuktikan, bisa kita buktikan. Ketika C kali 1, C, kemudian ditambah B min C kali 1, B min C, ditambah A min B kali 1, A min B, nanti kita peroleh hasilnya itu adalah A. Kemudian C kali 1, C, kemudian B min C kali 1, B min C, ini 0, berarti C ditambah B dikurangi C, itu hasilnya B. Kemudian C dikali 1, C, kemudian ini 0, maka hasilnya tersisa C. Nah, itu penjelasannya. Kemudian tentang hubungan ruang vektor dan ruang bagian. Jadi di sini kita akan mengaitkan hubungan dari ruang vektor dan ruang bagian. Yang pertama, kita tahu kalau ruang vektor ini kan yang namanya ruang berarti kan ada yang menempati, ada yang mengisi. Berarti siapa yang mengisi ruang-ruang vektor itu? Yaitu himpunan vektor. Karena himpunan berarti vektor-vektor tersebut banyak. Nah, himpunan vektor itu yaitu dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar, yang mana kedua operasinya itu bersifat tertutup. Nah, ini operasi penjumlahan perkalian skalar ini yang ada 4 sama 4 itu 8 aksioma. Kemudian himpunan vektor ini akan membentuk suatu ruang vektor. Dan himpunan vektor ini memiliki himpunan bagian, yang mana himpunan bagian ini juga akan membentuk ruang bagian. Maka bisa kita simpulkan bahwa himpunan bagian ini merupakan bagian dari himpunan vektor, dan ruang bagian juga merupakan bagian dari ruang vektor. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke materi bebas linear. Yang pertama, penjelasan mengenai bebas linear atau linearly independent. Definisi yang pertama, vektor-vektor V1, V2, Vn dalam ruang vektor V disebut bebas linear atau linearly independent jika hasil perkalian dari skalar dikalikan dengan vektor-vektor itu adalah sama dengan 0. Ketika perkalian skalar dan vektor itu menghasilkan 0, berarti otomatis skalar-skalar tersebut harus sama dengan 0, karena supaya menghasilkan 0. Kemudian ada contoh. Misalkan ada vektor X yaitu 1, 2, 3 transpose, yang mana vektor-vektor tersebut bergantung linear. E1, E2, E3, dan juga X adalah bergantung linear atau linearly dependent. Karena E1 ditambah 2E2 ditambah 3E3 dikurangi X sama dengan 0. Dalam kasus ini berarti kita simpulkan kalau C1-nya itu 1, C2, 2, C3, 3, kemudian C4 negatif 1. Sehingga menyebabkan ini tuh hasilnya 0. Karena ketika E1 itu kan 1, kemudian 1 ditambah 4, kemudian 3 dikali E1 itu 1, kemudian 2 dikali E2 itu kan 2, jadi 3.
3 ditambah 3 itu kan 6 ya. 6. Oh, enggak. Jadi E1 itu vektornya itu elemen pertamanya 1. Berarti elemen selain itu adalah 0. Berarti 1 ditambah 0, 1, kemudian ini 0, ini 0, berarti 1 dikurangi 1, 0. Kemudian yang ini 0, ini 2, ini 0, berarti 2 dikurangi 2, 0. Kemudian ini juga 0, ini 3, dikurangi 3, 0. Karena menghasilkan 0 semua, berarti vektor ini bergantung linear atau linearly dependent. Kemudian ada penjelasan mengenai bebas linear dan tak bebas linear menurut buku Howard Anton. Definisi pertama, jika E sama dengan V1, V2, Vr adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah seterusnya sampai KR, Vr sama dengan 0 mempunyai paling sedikit satu solusi, yakni jika ini adalah satu-satunya solusi, maka S ini dinamakan himpunan bebas linear. Jika ada solusi lain, maka tak bebas linear. Jadi sebenarnya penjelasan dari buku S.J. Leon dan Howard Anton ini sama, tetapi menggunakan variabel yang berbeda. Kan tetapi maksud dari macam-macam definisi dan teoremanya itu sama, intinya tuh ke situ aja. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan bebas linear atau linearly independent itu ketika skalar-skalarnya itu ini memiliki satu solusi, yaitu 0 semua, karena supaya menghasilkan sama dengan 0. Namun ketika tak bebas linear, maka ada solusi lain. Bisa saja K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 2, bisa saja seperti itu. Kemudian teorema, misalkan E sama dengan V1, V2, Vr adalah himpunan vektor-vektor pada R. Jika R lebih dari N, maka S tak bebas linear. Selanjutnya ada teorema lagi, himpunan S dengan dua vektor atau lebih adalah tak bebas linear jika dan hanya jika paling tidak satu di antara vektor S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor S lainnya. Tak bebas linear ketika dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Ya, betul. Karena ketika bebas linear kan hasilnya sama dengan 0. Tapi ketika tak bebas linear berarti ada vektor yang bisa dibentuk dengan kombinasi linear. Berarti hasilnya kan tidak 0. Kemudian yang kedua, bebas linear itu jika dan hanya jika tidak ada vektor S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam vektor S lainnya. Ini sebenarnya penjelasannya kalau kita tahu poin yang pertama, berarti kita juga akan tahu maksud dari poin yang kedua, yaitu ketika bebas linear, berarti kan hasil perkalian skalar dan vektornya itu sama dengan 0, maka tidak ada vektor lain gitu, tidak ada vektor yang bisa dibentuk dari kombinasi linear. Kemudian teorema, jika sebuah himpunan mengandung vektor 0, maka himpunan itu tak bebas linear. Himpunan mengandung vektor 0, maka himpunan itu tak bebas linear. Kemudian sebuah himpunan yang punya persis dua vektor tak bebas linear jika dan hanya jika salah satu vektor itu adalah perkalian dari skalar lainnya. Kemudian di sini ada contoh dari buku S.J. Leon. Himpunan vektor manakah dari himpunan berikut yang bebas linear dalam R3? Yang pertama 111 transpos, 110 transpos, dan 100 transpos. Nah, ketiga vektor ini bebas linear atau tidak. Maka untuk membuktikan hal ini kita harus menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk membentuk ini C1 111 transpos dan seterusnya harus sama dengan vektor 0. Jika semua skalar ini tuh 0, jadi bebas linear. Kalau semua skalar C1, C2, C3 dan seterusnya itu 0. Karena menyebabkan ini tuh 0 sama dengan vektor 0. Persamaan satu ini dapat ditulis sebagai sistem linear dengan peubah. Berarti ini kalikan skalar ke
vektor berarti C1, C2, C3 sama dengan 0, kemudian C1 tambah C2 0, kemudian C3 sama dengan 0. Ketika kita dapat C1 0, kita substitusikan ke sini hasil dari C1. 0 ditambah C2 0, berarti C2 juga sama dengan 0. Ketika C1 dan C2 sama dengan 0, berarti C3 juga sama dengan 0. Maka ini tuh sama-sama saja solusinya itu memiliki satu solusi yaitu 0. Jadi bisa kita katakan kalau vektor ini itu bebas linier. Kemudian yang kedua, vektor 1 0 1 dan 0 1 0. Jika C1 dikalikan dengan C2, kemudian kalikan dengan ini, hasilnya adalah vektor 0, maka kita kalikan C1 dengan 0, C2 sama dengan 0, kemudian C1 sama dengan 0, sehingga C1, C2 ini sama dengan 0, berarti ini tuh sama aja, memiliki satu solusi yaitu 0. Maka bisa kita sebutkan kedua vektor ini bebas linier, karena ya hanya punya solusi gitu, satu solusi. Ketika ini 0, maka ini juga akan 0. Kemudian 1, 2, 4 transpos, 2, 1, 3 transpos, 4 negatif 1, negatif 1 transpos. Kita kalikan, maka kita dapat C1, 2C2, terus 4C3, kemudian 2C1, C2 dikurangi C3, kemudian 4C1, 3C2 sama dengan ditambah C3 sama dengan 0. Semuanya sama dengan 0. Kemudian matriks koefisien ini singular. Jadi sistem punya penyelesaian tak trivial. Jadi penyelesaiannya itu banyak, sehingga ketiga vektor itu bergantung linear. Kemudian teorema. Misalkan ada X1, X2, Xn adalah n vektor dalam Rn, dan misalkan X1, misalkan Xi sama dengan X1i, X2i sampai dengan Xni transpos. Maka untuk I sama dengan 1, titik-titik sampai N, jika X sama dengan X1, X2, Xn, maka vektor-vektor X1, X2, dan seterusnya sampai Xn ini bergantung linear jika dan hanya jika X singular. Kemudian ada teorema lain, misalkan V1, V2, Vn adalah vektor dalam ruang vektor V, suatu vektor V, elemen dari rentang V1, V2, Vn dapat itu sebagai kombinasi linear secara tunggal jika dan hanya jika ini bebas linear. Ya, selanjutnya yaitu ada bagan ruang vektor sampai dengan bebas linear. Yang pertama, ketika kita punya, yang pertama itu himpunan vektor. Jadi himpunan vektor ini kan operasi penjumlahan dan perkalian skalar ini bersifat tertutup, yang mana ini tuh merupakan 8 aksioma, yang punya 8 aksioma itu. Nah, himpunan vektor ini memiliki himpunan bagian atau subhimpunan, yang mana himpunan bagian ini juga sama, penjumlahan dan perkalian skalarnya itu bersifat tertutup, kemudian yang nantinya akan membentuk ruang vektor. Jadi sebenarnya ini tuh ada keterkaitan antara himpunan vektor dan himpunan bagian. Ketika himpunan vektor penjumlahan dan perkalian skalanya itu bersifat tertutup, memenuhi 8 aksioma ini, maka akan membentuk ruang vektor. Begitu juga himpunan vektor ini terdiri dari himpunan bagian atau subhimpunan, yang mana ini juga memiliki penjumlahan dan perkalian skalar yang bersifat tertutup, yang mana nantinya itu akan membentuk ruang vektor. Kemudian penjelasan tentang ruang vektor di sini kan ruang vektor ini isinya itu kan himpunan dari vektor ya, himpunan vektor. Nah,
himpunan vektor ini memiliki anggota berupa himpunan vektor-vektor. Berarti kan ada banyak vektor-vektor. Nah, yang mana vektor ini juga bisa dibentuk dari kombinasi linear. V1, V2, V3, ini tuh kan vektor. V4 bisa saja dibentuk dari 2V1, 3V2, tambah 4V3. Jadi V4 ini kombinasi linear dari V1, V2, V3. Jadi nggak ada yang nggak mungkin suatu vektor itu bisa atau mungkin saja diperoleh dari vektor-vektor lain. Vektor-vektor ini misalkan melalui suatu kombinasi linear. Kemudian ketika ini kan ada banyak vektor. Kita ambil 3 vektor, V1, V2, V3. V1 sama dengan alfa 1, V1, alfa 2, V2, alfa 3, V3. Karena alfa 1, alfa 2, alfa 3 ini kan skala bervariasi, maka VI ini tuh akan menghasilkan vektor yang banyak, yang mana itu akan disebut himpunan vektor. Nah, ini itu disebut apa? Disebut span atau vektor yang direntang dari V1, V2, V3. Span, vektor yang direntang dari V1, V2, V3. Berarti hasil kombinasi linear dari V1, V2, V3. Kemudian, ruang vektor ini kan memiliki ruang bagian. Nah, himpunan vektor ini disebut ruang bagian. Kemudian, V1, V2, V3 ini adalah spanning atau perentang. Jadi, ketika himpunan vektor ini merupakan hasil dari suatu kombinasi linear, yang mana span atau vektor yang direntang dari V1, V2, V3, maka perentangnya itu siapa? Perentangnya itu adalah V1, V2, V3, yang disebut spanning. Selanjutnya, ketika ada vektor V1, 1, min 1, 2, kemudian V2, min 2, 3, 1, V3, min 1, 3, 8, V3 sama dengan 3V1 ditambah 2V2 sama dengan 3 dikali V1, 2 dikali V2. Ini hasilnya itu kan min 1, 3, 8. Berarti hasilnya sama dong sama ini. Berarti kita simpulkan kalau ketiga vektor ini juga sama, V2, V1. Bisa dibentuk dari kombinasi linear. Maka ini tuh tergantung secara linear atau linearly dependent. Nah, lawan dari tergantung secara linear atau linearly dependent itu apa? Terpisah secara linear atau linearly independent. Maksud terpisah itu seperti apa? Ya, lalu apa perbedaan dari tergantung secara linear atau linearly dependent dan juga terpisah secara linear atau linearly independent atau bebas linear. Jadi bebas linear seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ketika vektor-vektor itu hasil kombinasi linearnya itu sama dengan 0. Selanjutnya ada materi mengenai basis dan dimensi. Yang pertama, ada penjelasan basis dari sumber buku S.J. Lewon. Definisi vektor-vektor V1, V2, Vn akan membentuk sebuah basis untuk ruang vektor V jika dan hanya jika V1, V2 sampai Vn itu bebas linear dan merentang V. Jadi basis itu yang vektor-vektornya itu bebas linear dan juga merentang V. Contohnya yaitu di sini ada basis baku atau standar base, di mana basis baku ini terdiri dari E1, E2 sampai En, yang mana merupakan basis baku dari Rn. Ketika di sini hasil kombinasi linear ya. Yang pertama kita cek syarat pertama bebas linear. Misalkan ada alfa 1 dikalikan dengan basis baku E1, kemudian E2, En sama dengan 0, 0, 0. Maka ini tuh bebas linear. Kenapa? Bebas linear jika alfa 1, alfa 2, alfa n itu 0. Maka ini akan bebas linear. Berarti sifat yang pertama itu terpenuhi. Kemudian yang kedua, ini tuh disebut merentang V. Merentang V jika bagaimana? Yaitu jika vektor ini tuh bisa dibentuk dengan kombinasi linear. Jadi ketika ada vektor ini, basis baku,
Ini kalikan dengan suatu skalar. Berarti hasilnya itu adalah suatu vektor yang mana merupakan kombinasi linear dari vektor ini. Berarti B1, B2, Bn. Maka ini tuh memenuhi kombinasi linear. Vektor ini merupakan kombinasi linear dari vektor basis baku ini. Selanjutnya yaitu penjelasan basis. Ada teorema, jika V1, V2, Vn adalah himpunan yang merentang suatu ruang vektor V, maka himpunan sembarang dari M vektor di V itu, di mana M lebih dari N adalah bergantung linear. Kemudian ada penjelasan dari buku S. D. Leon, jika V1, V2, Vn, dan U1 sampai Um kedua-duanya adalah basis untuk ruang vektor V, maka N sama dengan M. Ini merupakan akibat dari teorema ini. Kemudian ada teorema dari buku Howard Anton, sebarang dua basis untuk ruang vektor berdimensi berhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Jadi dua basis yang punya vektor berdimensi berhingga, maka dia itu punya jumlah vektor yang sama. Kemudian setelah basis kita beralih ke dimensi. Dimensi ini definisinya yaitu misalkan V adalah ruang vektor. Jika V memiliki basis yang terdiri dari n vektor, maka V memiliki dimensi n. Dari sini bisa kita simpulkan kalau dimensi itu adalah jumlah vektor dalam suatu basis. Kemudian ruang bagian 0 ini dikatakan memiliki dimensi 0. V dikatakan memiliki dimensi hingga jika terdapat himpunan berhingga vektor yang merentang V. Jika tidak demikian, maka V memiliki dimensi tak hingga. Berarti dikatakan memiliki dimensi hingga itu ketika himpunan vektornya itu merentang. Tetapi jika tidak merentang, maka dia itu dikatakan memiliki dimensi tak hingga. Selanjutnya ada teorema. Teorema di sini yaitu jika V adalah ruang vektor dengan dimensi n lebih dari 0, maka sembarang himpunan n vektor bebas linear merentang V. Kemudian sembarang n vektor yang merentang V adalah bebas linear. Sebenarnya ini itu berkaitan. Sembarang himpunan n vektor bebas linear merentang V. Berarti yang bebas linear itu merentang V. Dan sembarang n vektor yang merentang V adalah bebas linear. Itu juga sebenarnya. Kemudian teorema, jika V merupakan suatu ruang vektor berdimensi n lebih dari 0, maka tidak ada himpunan dengan jumlah vektor yang lebih kecil dari M dapat merentang V. Yang kedua, semua subhimpunan yang lebih sedikit dari n vektor yang lebih bebas linear dapat diperluas untuk membentuk sebuah basis dari V. Yang ketiga, sembarang himpunan perentang yang terdiri lebih dari n vektor dapat dikecilkan untuk membentuk basis dari V. Nah, selanjutnya ada teorema lagi dari buku Howard Anton. Yang pertama, jika S adalah V1, V2 sampai Vn adalah sebuah himpunan n vektor bebas linear pada sebuah ruang V yang berdimensi n, maka S adalah sebuah basis untuk V. Berarti ketika vektor itu bebas linear, maka S ini adalah sebuah basis untuk V. Jika S, V1, V2, Vn adalah sebuah himpunan n vektor yang merentang ruang V yang berdimensi n, maka S adalah basis untuk V. Kemudian jika S, V1, V2 sampai Vr adalah sebuah himpunan bebas linear pada ruang V yang berdimensi n dan R kurang dari n, maka S dapat diperbesar menjadi basis untuk V, yakni vektor-vektor VR plus 1 sampai dengan Vn, sehingga V1, V2 sampai dengan VR, VR plus 1 sampai dengan Vn. Ini materi kelima, yaitu tentang perubahan basis. Yang pertama, ada penjelasan mengenai perubahan basis untuk ruang vektor umum. Definisi yang pertama itu, misalkan V adalah suatu ruang vektor dan misalkan V1, V2, Vn adalah basis terurut untuk V. Jika V adalah sembarang elemen dari V, maka V dapat ditulis dalam bentuk V C1, V1 ditambah C2, V2 ditambah titik-titik ditambah Cn, Vn. Berarti V ini dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari V1, V2 sampai Vn. Di mana C1, C2, Cn ini adalah skalar, jadi kita dapat mengasosiasikannya dengan setiap vektor V.
suatu vektor tunggal C yang mana C sama dengan C1, C2 sampai dengan Cn transpos dalam Rn. Vektor C yang didefinisikan dengan cara ini disebut vektor koordinat dari V relatif terhadap basis terurut E dan dilambangkan dengan kurung siku V, E. Kemudian untuk suku-sukunya, suku CI disebut sebagai koordinat-koordinat dari V yang mana V ini relatif terhadap E. Materi yang keenam yaitu mengenai ruang baris dan kolom. Yang pertama ada definisi. Jika A adalah matriks M kali N, maka ruang bagian dari R M kali N yang direntang oleh vektor-vektor baris dari A disebut ruang baris dari A. Berarti ketika yang direntang itu adalah vektor baris dari A, maka itu merupakan ruang baris dari A. Tetapi jika ruang bagian dari Rm yang direntang oleh vektor-vektor kolom dari A, maka disebut ruang kolom dari A. Kemudian di sini ada contoh. Misalkan A itu suatu matriks, bisa dilihat. Kemudian ruang baris dari A adalah himpunan ketiga tupel yang berbentuk ruang baris alfa dikali 100, beta dikali alfa beta dikali 010. Berarti ruang baris, berarti ini barisnya per baris 100 dan 010. Kemudian ruang kolom dari A adalah himpunan semua vektor yang berbentuk alfa dikalikan 10, 01, ini 00, berarti per kolom ngambilnya, maka ini akan menghasilkan alfa beta. Jadi ruang baris dari A ini bisa kita lihat ya, ruang baris dari A ini merupakan ruang bagian berdimensi 2 dari R1 kali 3. R1 kali 3. Ini 1, kolomnya ada 3, barisnya ada 1. Dan ruang kolom dari A adalah R2. Ini. Selanjutnya ada teorema, dua matriks yang ekivalen baris memiliki ruang baris yang sama. Kemudian definisi, rank dari suatu matriks A adalah dimensi dari ruang baris dari A. Untuk menentukan rank ini dari suatu matriks, maka kita perlu mereduksi matriks yang bersangkutan menjadi bentuk eselon baris, yaitu bentuk yang elemen di bawah diagonal utamanya itu adalah 0, segitiga atas. Kemudian baris-baris tak nol dari matriks eselon baris ini akan membentuk basis untuk ruang basisnya. Contohnya, misalkan ada matriks A, seperti yang terlihat di slide, kemudian dengan mereduksi A menjadi bentuk eselon baris, maka akan kita peroleh matriks, sebuah matriks U, yang mana matriks U ini diperoleh dengan mengubah matriks ini menjadi bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer yang sudah dipelajari sebelumnya di semester ya, yang sudah dipelajari sebelumnya di awal-awal. Kemudian kita bisa melihat bahwa 1, negatif 2, 3 ini baris dari vektor U, baris pertama dari vektor U, dan baris kedua dari vektor U ini adalah 015. Ini membentuk basis untuk ruang baris dari U. Karena U dan A ini ekivalen baris, maka matriks ini memiliki ruang baris yang sama, sehingga rank dari A adalah 2. Kemudian ada teorema, jika A adalah matriks M kali N, maka dimensi ruang baris dari A sama dengan dimensi ruang kolom dari A. Kemudian ada teorema selanjutnya, operasi baris elementer ini dikatakan tidak mengubah ruang basis dari sebuah matriks. Teorema selanjutnya yaitu vektor-vektor baris tak nol berbentuk eselon baris dari matriks A membentuk basis untuk ruang baris A. Kemudian teorema selanjutnya, jika A adalah sembarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolom dari A memiliki dimensi yang sama. Ya, mungkin sekian penjelasan mengenai
materi ruang vektor. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya terdapat kekeliruan maupun kekurangan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.